Kisah Nabi Saleh alaihissalam dan unta betina lahir dari celah batu dalam Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Saleh alaihissalam diutus untuk kaum Samud. Kisahnya disebut dalam 72 ayat dalam Al-Quran. Mujizat terkenal dari Nabi Saleh alaihissalam adalah unta betina yang sudah bunting lahir dari celah batu dengan seizin Allah. Dalam urutan 25 para nabi dan rasul, Nabi Saleh adalah urutan kelima, yaitu 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Saleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lut. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, ternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Batu bernama Al-Katibah ini terletak di sisi Hijr. Setelah Nabi Saleh berjanji dan Allah mengabulkan permintaan tertentu, mereka akan beriman dan mengikutinya. Setelah mereka memberikan sumpah dan janjinya, Nabi Saleh sholat dan berdoa. Batu itu bergetar, retak, dan keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Janin unta pun bergerak di antara kedua sisinya, sesuai permintaan kaum Samud. Lalu pemimpin mereka, Junda bin Amr, dan orang yang bersamanya pun beriman. Di antara keistimewaan unta Nabi Saleh adalah susunya tak pernah habis. Maka air yang diminum oleh unta pada hari gilirannya tergantikan oleh susunya yang melimpah. Dengan mudah mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Walaupun kaum Samud telah mengambil keuntungan besar dari unta Saleh, mereka tetap berpikiran dan bersikap picik. Mereka membenci keberadaan sang Nabi dan untanya. Maka mereka menyembelih hewan milik Nabi Saleh.
Pembunuh unta ini adalah orang yang paling celaka di kalangan kaum Samud. Setelah beberapa hari mereka beriman, muka kaum Samud ingin beriman namun dihalangi oleh Ju'ab bin Amr bin Labid dan Al-Huba, seorang penjaga berhala, serta Rabab bin Syar bin Jalha. Rasulullah telah menjelaskan pembunuh unta itu di dalam salah satu hadis bahwa dia adalah laki-laki berkulit merah. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Maukah kalian berdua aku beritahu siapa manusia paling celaka dari dua orang laki-laki?" Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Seorang laki-laki berkulit merah di kalangan Samud, dialah pembunuh unta dan orang yang memukulmu, ya Ali. Di sini ubun-ubunnya hingga basah oleh darah." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan dia adalah seorang pembesar yang berasal dari kaum Samud. Kitab Sahihain menyebutkan Rasulullah bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangkitlah seorang laki-laki yang kotor, busuk, rusak, mulia di antara kaumnya, seperti Abu Zam'ah." Di riwayat Bukhari 6/378, nomor 3377, dan Muslim 4/2191, nomor 2855. Penyebab dibunuhnya unta itu karena Nezah binti Ghanam bin Ajlal atau Ummu Usman, wanita tua yang sangat memusuhi Nabi Saleh. Suaminya Ju'aib bin Amr. Wanita kedua Jodaqah bin Al-Mukhayyah bin Zuhair bin Mukhtar. Mereka berdua sepakat mencari orang untuk membunuh unta betina. Sadaqah memerintahkan Al-Hubab, tapi menolak, lalu meminta Masdah bin Makhraj bin Al-Muhayya. Masdah memerintahkan Kidar bin Salib bin Zi. Kidar akan diberikan anak gadisnya yang paling dia suka jika menuruti perintahnya. Mereka membujuk orang Samud, kemudian 9 orang laki-laki untuk mengintai unta betina. Unta itu pun ditembak panah oleh Kidar. Sebelum mati, unta betina memperingatkan anaknya untuk pergi, hingga dia lari ke gunung dan berdoa kepada Allah. Riwayat lain menyebutkan anak unta itu pun dibunuh. Ketika mereka menyembelihnya, Saleh mengatakan mereka akan diazab 3 hari setelah unta tersebut disembelih. Pada hari ketiga, datanglah azab berupa petir dan suara guntur yang menggelegar. Petir dan suara guntur yang menggelegar itu telah membinasakan semua yang ada di daratan Samud, tanpa ada beda antara yang tinggal di daerahnya dan sedang bepergian ke daerah yang lain yang jauh. Tidak ada yang selamat, jadi ada 2 orang yang selamat. Yang pertama, seorang laki-laki dari kalangan mereka yang pada waktu itu sedang berada di tanah haram. Tanah haram melindunginya dari azab. Orang itu dipanggil dengan nama Abu Rigal. Namun dia pun tertimpa apa yang menimpa kaumnya begitu keluar dari tanah haram. Abu Rigal, saat azab terjadi, dia sedang di tanah suci. Setelah pulang, batu langit menimpanya hingga meninggal dunia. Yang kedua, seorang budak perempuan yang sangat membenci Nabi SAW, Kalbah binti As-Salkah. Dia menceritakan kisah tersebut kepada kabilah lain. Lalu usai minum air dari mereka, dia pun meninggal dunia. Rasulullah memperingatkan para sahabat agar tidak meminta datangnya ayat-ayat mukjizat seperti kaumnya Nabi Saleh, karena ditakutkan mereka akan mendustakannya, lalu mereka binasa seperti kaum Saleh. Kisah ini mengandung pelajaran tentang pentingnya menjaga akidah. Azab bagi kaum Samud. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar.
Karena tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama. Saat terbangun, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang bergegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Bekas-bekas kaum Samud, yaitu mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu. Rumah dari batu itu masih terlihat sampai sekarang. Dan kaum Samud yang menyembelih unta Nabi Saleh, sehingga azab Allah dengan disambar petir dan suara keras yang mengguntut di pagi hari. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.